Saya lahir di Bandung 30 tahun yang lalu, dan saya mempunyai seorang ibu yang mungkin tidak sempurna seperti ibu yang lainnya. Tapi maaf ya, bukannya ini Pak Maman, memang kekurangannya itu nggak bisa bicara itu ibunya Pak Maman. Jadi kalau pakai syarat gitu, isyarat gitu ya, tapi memang perilakunya sama itunya baik sekali gitu, baik sekali. Sini ya cuma kerjaan rumah tangga aja gitu, seperti mencuci gitu. Ibu saya sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Sedangkan ayah saya nggak tahu di mana rimbanya. Walaupun ibu saya tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tapi saya bisa memahami, saya bisa mengerti apa keinginan ibu, apa yang ibu utarakan. Alhamdulillah komunikasi kita cukup baik. Terima kasih ibu. Terima kasih banyak. Aman minta maaf, belum sempat membahagiakan ibu, belum sempat berbuat baik, belum bisa membalas jasa ibu. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang wanita yang penuh dengan kesabaran. Setelah kami menikah, kami tinggal di sebuah rumah yang dimana itu adalah rumah kakek saya. Itu saya diberi tempat hanya 2 meter kali 2 meter. Setelah menikah, saya tidak mempunyai pekerjaan, tapi saya mempunyai kegiatan yaitu mengajar, yang dimana per bulannya diberi gaji. Padahal itu bukan gaji, karena yang namanya mengajar ilmu agama itu adalah kewajiban, bukan suatu pekerjaan. Dengan penghasilan 200.000 sebulan. Saya punya kenalan, beliau punya perusahaan di Cirebon, dan saya pun diajak oleh beliau tuh. Gaji di Cirebon 900.000, kerja di sana. Gimana caranya saya pulang setidaknya paling sedikit bisa membawa uang 500.000 dari gaji 900.000 itu. 1-2 bulan di Cirebon tuh ternyata nggak bisa. Bahkan dulu kan kita punya cicilan motor juga. Itu yang bikin berat. Saya beli makanan, beli daging ayam, lauk pauk buat makan di sana. Ayam 1 itu saya bisa sampai 3 hari. Itu saya lakukan buat keluarga saya supaya keluarga saya bisa makan lebih baik, bukan hanya tahu dan tempe saja. Mau pulang saya malu tuh, bawa hanya 300.000. Paling pun kalau pulang bawa 300.000 ke rumah, ke Bandung, paling itu hanya untuk kontrakan. Ya mau tidak mau, karena saya juga kangen sama anak pertama saya yang masih kecil waktu itu. Ya saya pulang. Saya ngasih ke istri, semua 300.000 itu saya kasihkan kepada istri saya. Istri saya pun langsung dibayarkan untuk kontrakan. Saya tahu istri saya tidak pegang uang sepeser pun. Dan mungkin istri saya juga tahu kalau saya tidak punya uang sepeser pun. Itu uang terakhir gaji saya. Yang bikin saya sedih, walaupun kehidupan saya sekarang udah mulai membaik, tapi sakitnya masih kerasa gitu. Saat saya mau berangkat, tiba-tiba istri saya manggil.
Ya, mau berangkat sekarang? Terus saya jawab, iya, sebentar ya, titip Dede dulu sebentar. Emang mau kemana? Enggak kemana-mana, titip aja dulu sebentar. Ya saya gendong dulu si Dede tuh. Anak saya yang pertama tuh saya gendong. Saya lihat istri saya menyusuri selokan. Ini istri saya ngapain gitu. Saya lihat dari kejauhan. Istri saya tuh ke pinggir selokan memetik bayam liar. Saya sedih. Saya merasa gagal jadi suami. Tapi istri saya tak pernah menampakkan kesedihannya. Pas dia pulang, saya tanya, itu buat apa Bunda? Ini buat makan hari ini ya. Saya merasa gagal. Saya peluk anak saya tuh erat-erat. Maafkan ayah kita. Saya belai istri saya. Kalau kamu sudah tidak sanggup dengan saya, kamu ngomong. Kamu boleh tinggalkan saya. Tapi istri saya malah peluk saya. Apapun yang terjadi, saya nggak bakal ninggalin ayah. Saya sedih. Saya nggak tega lihat istri saya tuh metik bayam di pinggir solokan gitu. Yang paling menyakitkan itu buat makan hari ini. Saya nggak bisa ngasih uang saya udah habis. Mau berangkat kerja pun saya nggak bawa uang. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Alhamdulillah tidak sempat menganggur lama, hanya beberapa hari. Alhamdulillah ada yang menawarkan pekerjaan menjadi seorang OB atau cleaning service di sebuah sekolah dasar. Selama itu halal dan tidak bertentangan dengan agama saya, itu adalah pekerjaan yang baik. Apalagi tujuannya untuk keluarga. Mungkin kurang lebih 6 bulan dengan kami selama 1 semester, dia itu menikmati pekerjaannya dengan penuh enjoy. Sangat-sangat enjoy. Sehingga warga sekolah semuanya senang terhadap beliau. Di jaring sosial tuh kita ketemu dengan yang namanya bisnis PO handphone. 4 kali order kalau nggak salah. Itu alhamdulillah. Pertama 2 unit, 10 unit, 30 unit, 40 unit itu datang semua alhamdulillah. Akhirnya banyak yang ikutan invest ke kita di POHP itu. Alhamdulillah totalnya hampir nyampe 500 jutaan. Udah mau nyampe 3 bulan, kok belum ada kabar lagi. Begitu ditanya, tahu-tahu orangnya itu sudah tertangkap, udah ada di dalam penjara. Serentak saat itu para investor pun kecewa karena mereka berprinsip transaksinya itu dengan saya. Jadi akhirnya tetap mereka minta uang kembali, yang dimana per bulannya itu saya harus bisa menyediakan uang 6 juta per bulannya. Saat pertama kali dikasih musibah itu, semua teman-teman yang saya kenal di handphone, saya hapus semua nomor-nomornya itu. Tujuan saya adalah agar saya tidak bergantung kepada orang.
saya benar-benar murni hanya bergantung kepada Allah. Mungkin apa yang dinamakan dengan ikhlas baru kali itu saya rasakan. Dan alhamdulillah, mungkin ini adalah pertanda buah dari kesabaran kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Forjovem. Alhamdulillah, hasil kerja keras kita bisa nikmatin hari ini. Saat itu penghasilan saya 20-25 juta per bulan. Alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah 30-35 juta. Saya dapat agia kurang dari 2 bulan. 3 bulan saya mendapatkan 3 agia. Saya merasa sangat surprise dengan kedatangan Pak Maman ke sini, dengan adanya kesuksesan yang sangat luar biasa. Sosok pekerja keras, bekerja dari bawah sampai sekarang berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin. Oleh Allah itu untuk membalikkan tangan roda kehidupan. Saya sebenarnya tidak percaya dengan yang namanya multi level. Kalaupun itu benar ada yang sukses, mungkin dia dasarnya memang sudah orang kaya gitu, sudah jadi orang kaya dasarnya. Dan saya berpikir siapa yang posisi di atas multi level itu, dia yang enak. Saat itu Bapak Taufik kenalan di BBM saya yang saya kenal hanya lewat online. Beliau kirim BBM kepada saya. Saya hampir saja menelpon BBM beliau karena terlalu sering beliau mengajak bisnis ini, bisnis itu. Sementara saya sudah bertekad, berkomitmen, fokus di satu bisnis. Namun pada saat itu saya melihat bisnis saya yang lama itu tidak bisa bertahan lama. Karena sistemnya yang mungkin hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang awal. Cashback bisa 1,5 juta dari mana? Saya pelajari itu. Baru saya paham. Ini perusahaan insya Allah akan bertahan lama. Apalagi semua karyawannya adalah anak-anak bangsa, anak Indonesia. Saya bangga atas nama pribadi sendiri, saya sangat bangga sekali. Saya berdoa mudah-mudahan perusahaan multi level ini semakin membumi, bertaraf internasional. Pak Maman semakin maju, karyawan-karyawannya juga semakin maju, dan anak bangsa sukses. Indonesia mendunia. Saya sangat bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan tim yang hebat, dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Saya bukan siapa-siapa. Saya berasal dari orang yang bukan siapa-siapa, dari lingkungan yang bukan siapa-siapa. Tapi sekarang saya bisa menikmati apa yang kebanyakan orang lain nikmati. Terima kasih Forjovem. Terima kasih timku. Tetap semangat, tetap optimis, fokus, semua bisa.